شيخنا الحبيب المشهور الحفيد شيخنا الحبيب معروف نوينا مثل ما نوى جميع العلماء العاملين الفقهاء والمحدثين، ونوينا مثل ما نوى سيد الحبيب محمد بن علوي السقاف. الله يدخلنا يدنا في نياتهم وعملنا في عملهم مقاصدنا في مقاصدهم، نسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظاهر والباطن مع اللطف والعافية صلاح العاجب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دلالة على الهدى والخير، تقاس إلى مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب صافي الهني، يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني، يا وهاب يا غني. أما بعد، الوصية. الوصية لغة الإيصال، وشرعا تبرعا بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق. أركان الوصية. أركان الوصية 4: موصٍ وموصى له وموصى به وصيغة. شروط الموصي 3: التكليف والحرية والاختيار. شروط الموصى له. شروط الموصى له 3: عدم المعصية وإن كان جهة، وكونه معلوما، وكونه أهلا للملك إن كان معينا، إلى آخر ما قال المؤلف. Ada spidol ya. Padahal sahibul baitnya buru-buru ini. Khair insyaallah. Tes. Di atas itu ada. Di lemari situ ada. Ada. Bismillah. Kita tes. Ya, ini cuma untuk sekedar mengingat ya. Terus muncul. Ini sekedar murojaah. Lalu kita kemudian masuk ke bab wasiat. Ya. Suami, terus bapak atau ayah, ada anak.
Ada yang tahu? Hah? Suami dapatnya berapa? Hah? Suami ini posisinya tidak bisa menghijab dan tidak bisa dihijab. Jadi pasti oleh nek bojo. Ada berapa? Seperempat karena ada far'un waris. Ayah seperenam karena ada sih gara-gara ibu pokoknya masalah ini. Anak asoba. Oke. Jadinya berapa ini? 6 seperempatnya? Hah? Setengahnya itu 6. Hah? 12. Ada 4, ada 6, 12. Ininya 3. Ininya sisanya 7. Paham sebenarnya ya? Oke. Masya Allah ya. Pokoknya saya bikin juga ini. Bikin apa namanya? Bikin bagan yang lebih jelas. Cuman ternyata ini lebih simpel ini. Satu kertas. Kalau yang anak bikin itu bisa berapa lembar itu. Sekarang yang lebih banyak lagi ya. Yang lebih banyak lagi. Ada bapak, ibu, istri, anak laki, anak PR. Oke. Bapak berapa? Ingat ya ini ya. Ini ada loh. 1/6. Ibu sama 1/6. Istri 1/8. Karena ada far'un waris. Anak perempuan, anak laki asobah. Oke. Berapa? 1/6-nya 2, ada 1/8. Oke. 2 4. 1/6-nya 4. 1/6-nya 4. 1/8 ya? 3. Sisanya 4, 4, 8. 11. Sisanya 13. Kira-kira 13 dibagi 2 banding 1 bisa enggak? 6,5. Berapa? 13 banding 3. 13 bagi 3. Pecah ya? Pecah. Berarti pecah berapa? Ini sudah beruntung ya. Ini sudah beruntung dapat 4, dapat 4, dapat 4. Oh, ini girang iki. Iki sing ribut iki cuma arek loro itu. Ya, yang ribut itu cuman anak 2 ini saja. Oke, 13. Kalau dibagi pecah berarti ya. 4, 4, 4, 12 ya pecah berarti tidak bisa. Ada berapa kepala yang nih? Ada berapa kepala? 3, karena ini 2, ini kali 3. Wah, ini 24 kali 3. 24, 48, 48, 6. 72. Iya, 72 ya. 24, ya 72. Oke. 72. Siki kirang mana ini? Gara-gara ini ribut semuanya nanti diatur lagi. 72 bagi 1/6. Ngetok no HP-mu enggak apa-apa kalkulator. 12.
Oke, 12. Ini 12 juga. 72 bagi 7 apa? Seperlapan. Iya, 9. Sisanya 24 49 41 ya. Ada 24 31. 33. Ya, hitung-hitungan rek. Itu berapa jadi? 33 ya? 24 tambah 9, 24 9 3 1 33. Hah? 38? Enggak 38. Masa 38? 3. Sampai pakai kabel. Ya. 39. Oke. 39. Ya, 39. 39 bagi 3. Hah? 13. Berarti ini 26. Ini enggak ada pecahan kan ya? Enggak ada pecahan, berarti sukses. Oh, ganti kabel toh. Iya, rusak. Oh. Bismillah. Ini yang rusak. Enggak ngaruh. Tes. Jadi kesetrum aku juga. Tes. Iya. Oke. Ada yang nggak paham? Nggak paham kabeh ini. Pokoknya kuncinya di sini loh. Ya, kuncinya itu di sini. Ini bagian-bagiannya dapat 1/6. Ini 1/6-nya kenapa? Karena ada syarat-syaratnya. Bapak itu dapat 1/6. Kalau nggak ada ini semuanya, bapaknya jadi asoba. Kayak gitu aja sebenarnya. Ibu kalau nggak ada anak-anak ini nanti dapatnya 1/3. Nanti istri kalau nggak ada anak-anak dapatnya 1/4. Kayak gitu-gitu aja. Terus nanti dapatnya kayak gini ini. Ya, setelah pembagian ini nanti kalau ada yang di kolom yang ini, ya. Di kolom yang ini kemudian kalau ada yang dapatnya pecahan, misalnya pecahan itu dapatnya 3,5, ini tidak oleh ini. Harus dapatnya apa? Dapatnya wungkul, utuh. Hah? Iya. Ya, dapatnya harus utuh, wungkul, tidak boleh pecahan. Lah terus kenapa kok jadi 72? Karena ini pecahan. Kalau dibagi 3, kenapa 3? Kan anak laki perempuan. Karena anak laki dapatnya 2, perempuan lidzakari mithlul hadzil untsayain. Lalu kemudian ini dipecah, ada iso. 13 dipecah, Pak, 13 dibagi 3. Nggak bisa, harus pecah. Maka apa? Dikalikan 3. Jumlah kepala 3. Anak laki 2, jumlah bagian ya, bukan kepala ya. 2, 1, 3, jadinya 72. Baru kok dibagi-bagi mana? Ya. Itu caranya. Nah sekarang satu lagi. Sekali lagi terus kemudian kita masuk ke kitab. Saya asalnya mau bahas masalah musyarakah, masalah apa namanya, lebih terperinci lagi masalah saudara atau kerabat mubarok, akh mubarok atau garib mubarok. Nah, cuman tak pikir kalau dibahas terus akhirnya nggak mari-mari. Ya. Ini bukan kitabnya. Ini karena kitab ini sebenarnya nyalahi aturan saya. Aturannya ini tidak dibikin kayak gini. Aturannya bikin kayak gitu tuh kalau kitabnya kitab memang khusus untuk waris. Ya.
Banyak kitab yang khusus untuk arif. Syarah Rahabiyah ini itu dan lain sebagainya, dan Takmilat Zubartul Hadis punyanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda Habib Umar dan lain sebagainya. Oke, sekarang ini perempuan semuanya. Ini sekarang perempuan semuanya. Istri. Istri. Ibu. Anak PR. Bintul ibn, cucu PR. Kemudian saudari kandung. Perempuan istri dapat berapa? 1/8 karena ada anak. Kertas yang itu masih ada kan ya? Lebih amannya lagi kertas tersebut di laminate. Nek kepengin dadi wong alim, harus pinter cerdas iku ya. Wis apa jenenge ya? Mateng bahas masalah ini apa masalah waris itu diperbesar laminating pasangan nang ndukure kasur. Diketok terus. Ya. Lalu kemudian ibu dapat berapa? Hah? Kenapa 1/3? Ini hati-hati loh ya. 1/6. Anak perempuan? Anak perempuan 1/2. Cucu perempuan? Ada anak perempuan jadinya? Oke, 1/6. Betul, 1/6. Saudari kandung? Kenapa soba? Hah? Tidak ada anak. Terus? Ya, ada laki-laki semuanya ya. Namanya ini asobah ma'al ghair. Apa tak tulis bahasa Arab ini? Ini asobahnya karena yang lain, bersama dengan yang lain. Jadi oleh sisa kok. Terus asobah ngono ya. Berapa? Ada pertemuan 1/8, 1/8 sama 1/6. 12? Tidak bisa. 2, 4. 18 tidak anu. Berapa? Ini 3, 4. Ini ada sisanya ini. 3 tambah 4, 7, 2, 19, 19, 23, sisa dapat 1. Ya untung. Untung, oleh. Nek warisane 24 miliar kan dapatnya 1 miliar, sih seneng. Wes sampai sini paham semuanya berarti ya. Sekarang kita ke bab wasiat. Wasiat ini penting. Asalnya mau apa yang tak bahas wasiat langsung. Cuman kok ketok delok papan nganggur iki gak enak.
Oke, sekarang bab al-wasiyah. Apa itu al-wasiyah? Al-wasiyatu lughatan, wasiat secara al-lughah, bahasa, al-isal, yaitu menyampaikan. Al-isal menyampaikan. Catatan kaki nomor 8. Man wasa syai' bikada. Siapa yang menyampaikan sesuatu dengan ini? Ai wasalahu, yaitu menyampaikan, menyambung. Ya. Sumya bihi al-ma'na syar'i, dinamakan dengannya itu sebagai makna syariat, li'annal musi, ya. Karena orang yang ngasih wasiat wasala khairat dunya, menyambungkan kebaikan dunianya bi khairi uqbah, dengan kebaikan uqbah. Apa itu uqbah? Setelahnya, yaitu setelah mati, ya. Setelah meninggal. Ay wasala al-gurubatul munjizah, yaitu menyampaikan gurubat. Gurubat itu kebaikan. Al-qurbah. Al-munjizal waqi'a, yaitu yang langsung, yang terjadi minhu darinya, fid dunya, di kehidupan dunia, bil qurabil mu'allaqah, bil qurabil mu'allaqah, dengan kedekatan. Yaitu, ingat ya, wasiat itu gurub. Ingat kata kuncinya, wasiat itu adalah al-qurb, taqarrub. Tujuannya untuk mendekat. Nah, jadi nanti ada yang namanya wasiat, wasiatnya maksiat. Saya wasiatkan kepada anak saya untuk mengelola bar. Nah, itulah anak. Ya. Maka itu nanti apa hukumnya, insya Allah nanti kita akan masuk. Ada wasiat maksiat tapi kayaknya kebaikan. Seperti wasiat apa? Wasiat kalau saya mati ginjal saya kasihkan ke donasikan atau donatur, donasikan ginjal. Ya. Nah, saya tidak usah ngenteni mati. Wong urip kepengin iPhone, ngedol ginjal. Nah, kalau ginjal ini bagaimana? Kalau ginjal ini, ya. Tidak berok-berok aku. Kalau ginjal ini bukan haknya kita. Karena itu haknya siapa? Allah. KB itu titipan. Ya, makanya tidak boleh dirubah, tidak boleh naik. Lah kalau karena ginjal itu nggak tumbuh. Lo kalau donatur apa namanya? Darah. Ya. Donor darah. Ngomong donor itu dari donatur ya Allah. Donor darah boleh kok, boleh kok ginjal lah boleh, karena darah itu ya tajadat, ya. Darah itu disedot muncul mana, nganga habis makan, habis apa namanya, makanya kemarin yang hadir di Ihya Tempel tahu tuh, ya. Darah itu asalnya dari mana, Imam Ghazali jelaskan, karena darah itu terus, tidak mungkin habis, ya, tidak mungkin habis. Oh coba pikir, udah disedot ake habis, ya, si cerita rek. Tidak ada orang donor darah sak munake misalnya petang liter sak galon ya ono. Itu kan ya. Itu. Oke. Sekarang kita harus tahu bahwasanya wasiat adalah al-ghurb. Bil ghurabil mu'allaq bi mautihi, dengan kematiannya allati takunu ba'da, yang mana akan menjadi setelahnya. Setelahnya. Setelah dia mati, jangan sampai kebaikan ini putus. Maka bagaimana? Dia punya duit. Wah, duitnya banyak. Nanti saya mati, duit saya dinikmati oleh orang yang saya nggak tahu bagaimana. Akhirnya dia mewasiatkan sepertiga daripada harta saya jadikan untuk masjid, saya jadikan untuk pesantren, saya jadikan untuk rumah naung untuk fuqara, masakin dan lain sebagainya. Maka pahalanya. Ya. Ini wasiat, tapi terjadinya kapan? Setelah mati, ba'dal maut.
Wa syar'an, dan syariat mengatakan secara syariat tabarru'un, sukarela. Tabarru' itu sukarela. Enggak ada paksaan berarti di situ ya. Enggak ada paksaan. Bihaqqin mudhaf, dengan hak yang mudhaf, yang disandarkan. Tabarru'un bihaqqin, yaitu hak. Yang dimaksud dengan hak ini apa? Termasuk harta, ikhtisasat. Ikhtisas itu binatang-binatang yang masih ada manfaatnya, walaupun itu najis. Atau bukan binatang, barang yang najis tapi bermanfaat. Contohnya, seorang bapak petani punya pupuk kompos. Ya, pupuk kompos namanya ya. Punya pupuk kompos sak gudang. Mati. Didol boleh enggak? Pupuk dijual boleh enggak? Enggak boleh karena najis. Nah, ini enggak dijual, tapi diwasiatkan. Loh, ini kan hak. Boleh, boleh. Saya wasiatkan kepada anaknya, enggak anak sing kerja tani. Tapi ada pegawainya. Saya wasiatkan kepada pegawai saya yang bernama Fulan untuk menerima pupuk kompos. Boleh, boleh. Ada seorang kaya raya punya anjing. Anjing penjaga atau anjing pemburu. Dua ini aja. Nah, anjing guyon-guyon ana kan anjing sakmene cilik. Ya. Dibentak ngono anjingnya stres langsung. Ya. Itu boleh enggak diwasiatin? Enggak boleh. Kenapa? Itu anjing hias, enggak ada itu. Enggak ada manfaatnya di Islam. Tapi kalau anjing berburu dan anjing penjaga boleh. Dijual boleh enggak? Enggak boleh. Lah terus bagaimana? Itu namanya ikhtisas. Lah terus bagaimana kalau orang jual belinya itu enggak boleh jual beli, tapi pakainya apa? Ada yang ingat? Angkat tangan, raf'ul yad. Raf'ul yad, angkat tangan, saya angkat tangan dari anjing ini dengan harga sekian-sekian. Ya, enggak boleh pakai saya jual. Enggak boleh. Oke. Nah, terus ini orang ini mau wasiatkan iki anjing iki nek aku mati ya apa nasibe? Lalu kemudian mengatakan, dilihat di situ ada pelatihnya atau ada siapa atau ada yang perhatian, saya wasiatkan kepada siapa. Walaupun yang diwasiatkan itu kafir. Tonggoe delok, tonggone ngingu anjing. Ya sudah, saya wasiatkan ke anjing ini untuk diberikan, atau saya wasiatkan anjing untuk kepada fulan untuk menjaga ini anjing. Boleh. Boleh. Nah, sekarang mudhaf lima ba'dal maut, yang diidhofahkan, yang disandarkan dengan apa-apa setelah kematian. Kalau disandarkan setelah kematian namanya wasiat. Tapi kalau belum mati namanya apa? Bisa hibah, bisa nadar. Ya. Tapi kebanyakan hibah. Saya hibahkan, saya berikan. Itu kalau sebelum mati. Itu nggak perlu ngenteni mati nek hibah. Nah. Tapi kalau wasiat, si urip diwara, wah iku ana wis wasiat iki dadi nyekku, nggak bisa. Ya, itu tidak bisa. Ini saya bacanya di kitab namanya Takriratus Sadidah, tapi babnya atau kitabnya muamalat. Ada yang ibadah, ada muamalat. Ini lebih simpel, enak. Ya. Tapi nanti kita kembalinya ke Yakut karena kita taklimnya Yakut. Cuman supaya lebih lebih enak ya. Walau takdiran, walaupun takdiran dikira-kirakan. Seperti contohnya apa? Usitu li fulan bikada. Di sini dikatakan di taklik ya. Ada takliknya ya. Oke. Ka'ayyakul, seperti saya katakan, seperti dia seorang mengatakan usitu, saya wasiatkan. Ausaitu, saya telah mewasiatkan. Bikada, dengan jumlah atau nominal uang sekian.
li fulan, untuk si fulan. Itu namanya wasiat, takdiran, dikira-kirakan. Biduni qaulihi ba'da mauti, walaupun tanpa ada ucapan setelah mati. Karena orang kalau wasiat ya jelas berarti setelah mati. Dibukanya itu tasarrufnya atau apa yang dia lakukan untuk orang yang diwasiati itu adalah setelah mati. Matinya orang yang berwasiat. Fayase maka sah dengan hanya mengatakan ausaitu li fulan atau ausaitu bikada li fulan. Fa'aka'annahu, ditakliknya mengatakan seakan-akan dia itu mengatakan ba'da mauti, setelah matiku. Walaupun dia nggak mengatakan setelah meninggalku, tapi ketika dia mengatakan ausaitu, maka itu berarti setelah mati atau setelah meninggal. Wa tahqiq, dan tahqiq ada takdiran, ada tahqiqan. Kalau tahqiq seperti apa? Ka'u'tuhu kada ba'da mauti. Pakai disebut mau ba'da mauti. Berikan harta saya yang sekian kepada dia setelah saya meninggal. Itu namanya tahqiq. Yaitu disebutnya setelah meninggal. Kalimat ba'da mauti atau setelah meninggalku itu disebut. Kemudian ingat ya, ucapan ba'da mauti itu namanya tahqiq. Kemudian yang selanjutnya laisa bitadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu nanti insya Allah masuk ke bab tentang budak. Tadbir itu adalah budak yang memang setelah meninggalnya itu sayyid, tuannya, maka budak tersebut merdeka. Loh, itu bukan wasiat walaupun hukumnya seperti wasiat. Selama itu tuannya masih hidup, dia namanya budak. Tapi setelah meninggal maka dia bukan budak lagi. Wala ta'liq bi'idkin, atau dengan ta'liq. Bukan tadbir lagi tapi ta'liq. Ta'liq itu apa? Seperti seorang sayyid atau tuannya mengatakan kepada budak tersebut, kamu bebas setelah wafatku. Loh, itu kenapa kok tidak dimasukkan wasiat? Karena wasiat itu ada orang kedua. Ada apa jenis? Objek apa subjek? Objek ya, atau subjek kedua. Pokoknya ada orang kedua lah, atau ada jihad yang kedua. Entah itu siapa atau siapa, yang penting ada orang selanjutnya, penerimanya. Lah kalau budak ini dibebaskan, siapa penerima? Nggak ada penerimanya, cuma dia sendiri. Maka walaupun itu hukumnya seperti wasiat, karena setelah meninggal, kaitannya adalah setelah meninggal, tapi tidak masuk ke dalam wasiat. Oke. Apa yang mendasari hukum daripada wasiat? Al-aslu fiha, dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dari setelah wasiat, min ba'di wasiyah yusi biha, yang diwasiatkan dengannya, dengan wasiat tersebut, audain atau hutang. Wa khabar sahihain, dan hadis sahih. Ini landasan hukumnya. Itu penting itu ya. Saya pernah datang ke itu dipelajari itu. Kalau di pesantren mungkin santri senior ya. Yang pesantren siapa aja di sini? Yang pernah nyantri siapa? Haji Mas Suki aja ini, jangan nyantri. Ya, oh Samim nyantri. Alumni. Hah? Pernah nyantri? Pernah. Itu biasanya saya yang waktu pernah datang ke tempatnya pondok pesantrennya kayak As'ad ya. Di Sukoharjo ya. Sukoharjo apa situ Bondo pokoknya situ. Ya. Pas saya datang, pas ada ada majelis. Pas kita nemui Razaim. Ya dipelajari ya itu.
tafsir atau ayat-ayat ahkam. Iya. Itu yang dipelajari. Nah, kalau hadis-hadisnya ya paling Bulughul Maram. Paling Bulughul Maram. Lalu kemudian dalam hadis sahih dikatakan ma haqqu mri'in muslim, tidaklah hak seseorang muslim lahu syai'un, untuknya sesuatu yusi biha, yang mewasiatkan di dalamnya, yabitu lailatain, yang dia pada malam harinya, 2 malam harinya ya, tertulis ya. Seorang muslim menulis wasiatnya itu enggak ngenteni loro-loron, pas sehat ya nulis wasiat. Illa wa wasiyatuhu maktuba indahu, jangan sampai dia seorang muslim tersebut lepas dari 2 malam kecuali sudah menulis daripada wasiat. Pulang dari sini, nek bisa, kalau bisa tulis wasiat. Jangan cerita, artinya gini, ngomong sama bojomu, engko nek aku mati ngene enggak. Kalau bisa kitabah, tulisan. Nah, terus bagaimana cara menulisnya? Macam-macam. Yang pertama, kalau punya anak istri, tulis pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah wasiat saya yang bernama fulan kepada istri saya. Itu kan ahli waris, turu mari. Dan anak-anak saya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiyatul awwalina wal akhirin anittaqullah, untuk bertakwa. Lalu kemudian tulis di situ. Dan untuk misalnya dia seorang ulama, ya, pakaian saya berikan kepada fulan, syal atau ridak saya berikan kepada fulan. Nah, kalau diberikan ke fulan kan fulan kalau sholat, kalau dipakai kan dapat pahala. Dan ini berikan kepada fulan, ini dan lain sebagainya. Itu diberikan semuanya. Itu wasiat tertutup. Taruh kalau orang zaman dulu itu naruhnya di bawah bantal atau di bawah kasur. Kalau enggak, taruh di lemari, tutup. Masih enggak ditutup ya enggak apa-apa, cuman lebih amannya gitu. Taruh di black ya. Nah, itu wasiat, itu penting itu. Dan itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian ada hadis yang mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan firman sabda Rasulullah, al mahrum man hurima wasiyatuh, adalah orang yang mahrum, yang terharamkan, adalah siapa yang diharamkan wasiatnya. Waktunya wasiat enggak tahu nulis wasiat. Enggak menulis wasiat. Lalu kemudian sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man mata ala wasiyatin, siapa yang meninggal dalam keadaan berwasiat, mata ala sabilin wa sunnatin, maka dia meninggal dalam keadaan fi sabilillah wa sunnah, meninggalnya dalam keadaan melakukan sunnah. Wa mata ala tuqa, dia meninggal dalam keadaan bertakwa. Wa syahadah, matinya mati syahid. Wa mata maghfuran lah, dan telah meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah. Gimana oleh nulis wasiat? Penting. Ojo mbok tulis mentang-mentang era digital, mbok tulis nang HP, catatan, ya ndak rek. HP-ne apik titik, begitu meninggal iki langsung di-upgrade apa di format plug, dadinya anak ilang kabeh wasiate. Tulisan, itu lebih bagus. Nah, kalau lebih bagus lagi, kalau nggak salah notaris juga bisa gitu ya. Wahakada, hukum wasiat bagaimana? Hukum wasiat yang pertama, wajibah. Wasiat itu bisa menjadi wajib. Kapan wasiat menjadi wajib? Idza tarattaba ala tarkiha dhaya'u haqqin alaihi au indah. Wasiat menjadi wajib bagi seseorang ya, jika dengan wasiat tersebut ya, atau tanpa adanya wasiat tersebut, hak-haknya orang akan tersia-siakan, terutama hak dirinya.
Dia kalau nggak wasiat, nah kalau dia tidak menulis wasiat, nanti haknya dia bakal disalahgunakan. Oleh siapa? Bukan ahli waris, tapi orang lain. Mungkin partner kerja atau lain-lain sebagiannya. Maka bagaimana? Wajib bagi dia untuk menulis wasiat. Dia punya toko, tokonya itu kongsi. Lalu kemudian dia tidak menulis wasiat dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemudian kalau misalnya dia nggak nulis wasiat, nanti jadinya bentrok. Ahli waris nuntut, iki dan lain sebagainya. Maka wajib bagi dia untuk menulis wasiat. Manduba atau sunnah. Kapan itu wasiat menjadi sunnah? Wahwal asal. Itu asli hukum wasiat itu sunnah. Hukum aslinya wasiat itu sunnah. Apa yang lebih afdal daripada wasiat? Wasodaqatu fil hayati afdal minha. Sodaqah di dalam keadaan hidup itu lebih afdal lagi. Sengko ayah aku nak mati tak apa nak wasiat, aku tak tulis wasiat aja. Sopo ngerti nek aku mati dan lain sebagainya. Bagus, sunnah. Ada nggak ya lebih afdal daripada sedekahno? Kalau saya misalnya nih ya, kalau saya meninggal maka harta saya yang sekian saya jadikan masjid. Saya wasiatkan untuk dijadikan masjid. Bagus. Tapi apa? Ngenteni kon mati. Nunggu dia mati. Dia ada mau bikin masjid di satu tempat yang nggak ada masjid. Iku sak kampung doakno cepet mati iku. Nang dadi masjid ae doakno mati kabeh. Enggak didoakno panjang umur. Tapi apa? Sedekah. Sekalian sudah tanah segitu. Daripada ngenteni aku mati ya saiki wae. Kok aku nek mati ke misalnya aku naudzubillah ya sepanjang umur kabeh rek. Ya. Kalau si fulan ini meninggal ya. Nanti nggak tahu yang ngurus masjidnya siapa dan lain sebagainya. Tapi ketika dia hidup dan dia mensedekahkan, dia tahu bagaimana keadaan sedekahnya. Itu afdal daripada ngenteni mati. Mubahah. Kapan itu wasiat menjadi mubah? Kal wasiyati lil aghniya walil kafir. Wasiat mubah itu seperti ketika mewasiatkan untuk orang kaya. Pada sugih. Tapi nek kemudian ini tidak bisa tak wasiatno. Kepada siapa? Orang kaya. Misalnya karena orang kaya tersebut tahu cara mengelola ini wasiat. Maka diwasiatkan boleh. Atau lil kafir seperti tadi. Anjing ini apa diwasiatkan kepada orang muslim, wong tidak ngerti apa-apa malah diantemi, malah diseksa dan sebagainya. Tapi ada orang kafir, dia itu penyayang hewan. Hewan ini najis, anjing, tapi bagi dia kan tidak najis. Wasiatkan ke orang kafir. Boleh. Sunnah enggak. Boleh. Ada wasiat menjadi makruh. Wasiat menjadi makruh apa? Kal wasiyati bizaidin ala thuluth. Seperti wasiat melebihi 1/3. Nanti saya jelaskan ya, hati-hati. Au kanat liwaris, atau wasiat untuk ahli waris. Loh, beberapa waktu yang lalu ngomong, ada yang tanya wasiat 1/3 itu li ghairi waris, untuk selain orang waris. Katanya ahli waris gak boleh dapat wasiat dan lain sebagainya. Sebentar. Bukan alal itlaq. Artinya memang wasiat itu hendaknya untuk selain ahli waris. Kenapa selain ahli waris? Karena ahli waris sudah dapat jatah. Paham ya? Ahli waris sudah dapat jatah. Iki lu mau? 1/3 seperti nang rene ana sing jenenge Z. Z iki duduk termasuk ini. Z iki wong liya. Enggak dapat 1/6, 1/8, setengah dan lain sebagainya. Asoba atau apa enggak. Tapi yang meninggal mengatakan berikan ini kepada si Z. Berapa? Sekian. Maka si Z itu jatahnya, si Z itu jatahnya 1/3. Tapi yang mati itu memberikannya bukan 1/3. Tapi apa? Setengah. Diberikannya bukan ini, tapi diberikannya adalah setengah. Boleh enggak?
Maka dikatakan di sini, makruha kal wasiyah bizaid, wasiat lebih daripada sepertiga makruh. Loh, kenapa kok makruh? Karena mengurangi jatah ahli waris. Karena mengurangi jatah ahli waris, maka syaratnya adalah harus dapat izin dari ahli waris. Sepertiga, yang bisa di sepertiga itu apa aja? Jumlah berapa? 6 aja ya. Sepertiganya 6 berapa? 2 kan? Ya. Kalau setengahnya? Berarti ngambil jatahnya, ini sisa 3. Ya. Nah kalau sisa 3 kayak gini kan berarti ngambil jatahnya ahli waris berapa? 2, 3, 4, 6, sepertiga diambil. Berarti ini sudah diambil. Ini harusnya wasiat di sini. Tapi ngambilnya ini semuanya. Jadi kurang lebih ini berapa sih? Jadi ini yang harusnya punyanya ahli waris diambil sama ini. Maka boleh ini diambil kalau yang ini menyetujui. Ahli waris ngomong, ya gak apa-apa wong baik itu. Ya, si Z itu orang baik, gak apa-apa sudah. Semuanya. Yang jadi pertanyaan ahli waris itu ono siji ya, yang masih kecil. Suami istri punya anak 5. Baligh, gak baligh bayi. Gak baligh itu ya paling si SD kelas 1 kelas 2 sama bayi PAUD atau anu. Nah sekarang ya apa? Bolehkah lebih daripada sepertiga ini, lebihnya itu diberikan dengan persetujuan 3 anaknya yang baligh? Kira-kira boleh tidak? Hah? Kadang-kadang VG itu ya perlu logika. Anak bayi atau yang belum baligh itu namanya mahjur alih bisiba atau dengan bayi dengan umur yang belum baligh. Segala tasarrufnya, segala perbuatannya, muamalatnya itu tidak langsung diterima. Itu babul be' pernah tak itu. Ketika babul be' jual beli itu pernah kita bahas. Nah, terus bagaimana supaya lebihnya ini anak yang 3 itu yang baligh gak bisa ngasih keputusan. Mereka punya keputusan oke, tapi yang 2 ini yang belum baligh harus ditunggu sampai baligh. Loh ini kudu kesusu ini buru-buru cepet ini soalnya urusannya mendadak ini nggak bisa. Anak yang ketiga dan anak yang keempat dan kelima karena belum baligh maka harus ditunggu sampai baligh. Begitu baligh karena orang baligh punya keputusan, bisa memutusi. Kalau masih baligh masih kecil tidak boleh mutusi. Maka dikembalikan lagi menjadi 1/3. Tidak bisa setengah. Paham ya? Yang enggak paham nanti tanya aja ngono ya. Siapa mana rek? Antara paham ya? Ngene iki lho iki bengok iki. Ngene wong India ta wong ndi? Dan orang yang sama ketika saya bilang paham ya. Saya tarik, kan enggak paham dah. Ngene meneh. Repot iki. Oke. Sekarang ada wasiat yang menjadi haram. Kapan itu? Kal wasiyah liman yaglib ala dhannil musi annahu yusraful musabih fi maksiat. Wasiat jadi haram kalau si pemberi atau si yang bikin wasiat, orang yang berwasiat itu memiliki prasangka yang kuat bahwasannya kalau saya wasiatkan ini dia akan pakainya ke maksiat. Walaupun yang diwasiati itu barangnya bukan barang yang haram. Tapi tujuannya maksiat. Contohnya, mewasiatkan tanah untuk masjid kepada seseorang. Tapi yang jadi pertanyaan bukan masjidnya, wonge gitu. Orangnya itu akan menjadikan masjid ini tempat untuk dia mencari duniawinya.
Apa-apa masjid itu digawe duwe engko anu dan lain sebagainya. Untuk apa celengane engko digawe dhewe atau ya apa. Maka wasiat ini haram. Iki masjid lho rek, nek tak wara seseorang wasiat kepada satu tempat atau ruko atau tempat lah, yang tempat itu bakal dijadikan oleh orang tersebut karena orang tadi itu ngomong, iki engko nek kecekel aku iki, waduh tak gawe bar ambek aku. Ya. Maka lalu kemudian dia itu ngetok sakno ya iki ya, kepingin nggon iki ya wis tak wasiatkan. Padahal dia tahu ini akan dijadikan bar. Itu hukum wasiatnya haram. Nek dadi bar temen, iki nasibe luar biasa iki wong sing wasiati. Dosa ning ngalir. Ana wong ngombe blak melok dosa, iki melok dosa dan lain sebagainya. Makanya kalau wis tak doakno kabeh sugih ngono lho. Amin. Ya. Sing melek sing turu kabeh sugih sebenarnya. Paham enggak paham sugih kabeh. Tapi nek semua sugih amal wasiat iku apa? Jangan sampai wasiat iku macam-macam. Wasiatlah kepada hal yang baik. Aku wasiat gawe masjid. Misalnya anak di sini ada 2 orang satu kampung, masing-masing wasiat dadi masjid, sak kampung ana loro masjid. Tapi apa? Yang satu wasiat untuk madrasah, yang satu wasiat untuk jadikan rumah sakit, jadikan apa-apa, wasiat yang baik-baik. Ya. Makanya orang-orang soleh itu kalau ziarah makam, itu makam orang soleh, ziarah orang yang soleh, makam itu termasuk doanya adalah setelah anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ti darajatihim fil jannah. Itu salah satu doanya adalah Allahumma wa anallah yarzuqni amwalan atau yarzuqna amwalan wasi'atan ya'uzzu biha atau yu'azzu bihal Islam wal muslimin. Doanya adalah ya Rabb, berkah sahibul gabar orang yang kita ziarah ini, tawasul pada mereka, untuk Allah mengaruniakan kepada hamba yang hadir ziarah macam-macam itu rezeki yang banyak, yang dengan rezeki tersebut Islam menjadi mulia. Islam dan muslimin menjadi mulia atau menjadi perkasa. Ya, jadi perkasanya bagaimana ya? Jadi perkasanya termasuk salah satunya adalah wasiat. Hakada, ini wasiat ini penting ya. Masih ada 15 menit lagi. Rukun wasiat, semuanya syarat wasiat itu sudah ada semuanya, sekarang ada permasalahannya. Bolehkah seseorang itu ar-ruju' anil wasiyah, membatalkan wasiatnya? Saya wasiatkan kepada untuk sesuatu ini kepada tetangga saya, untuk tetangga saya. Dadak tangi turu melek moto tonggoing tak perkara. Tukaran. Bolehkah ini wasiat? Tak batal loh wasiatnya. Boleh apa enggak? Katakan. Yakunu ba'dal maut, kalau yasihur ruju' anha, sah untuk membatalkan wasiat tersebut. Kulluha, semua atau sebagian, dengan cara ya kalau misalnya masih hidup ngomong saya batalkan wasiatnya, batal. Ya. Atau wayah suruh ruju' bil qaul, dengan ucapan saya batalkan wasiatnya atau saya kurangi wasiatnya. Wabil B, dengan jual. Saya wasiatkan, nulis wasiat untuk tanah yang ada di jalan KHM Mansur misalnya ini ya, yang seluas 1000 meter persegi ya. Saya wasiatkan untuk dijadikan masjid setelah saya meninggal. Wasiatkan ya, bukan wakafkan. Nek wakaf ya katanya mati. Begitu nyebut dadi wis. Tapi ini wasiatkan. Enggak taunya krisis. Atau enggak taunya ada satu orang datang, iku tanah 1000 meter iku nyekmu. Iya. Tak tuku ya. Piro? 100 M. Wasiatnya hilang ini. Digoda ini tergoda dengan syaitan ini namanya. 100 M padahal itu cukup ya regane piro? Paling regane 50 M atau 40 M 100. Sebentar. Apa sebentar? Mlebu kamar iki wasiat dhisik suwe. Lho kenapa disuwek? Masih Mbak kok suwek iki didol batal sudah wasiat. Kenapa? Karena sudah pindah tangan.
Karena sudah pindah tangan. Ndak iso terus gawe jebakan. Mari anu iki padahal wis wasiat enggak wis didol. Karena bukan punyanya si musi atau orang yang wasiat. Awal rahan ataupun dengan rahan. Saya wasiatkan tanah ini, enggak tahunya tanah digade. Tanah tersebut digade. Berarti enggak wasiatnya? Enggak bisa. Karena otomatis menjadi hilang itu wasiatnya. Tapi kalau ditebus sebelum dia mati lalu kemudian wasiat itu masih berlaku, lalu kemudian itu meninggal, wasiatnya masih berlaku. Lah ucapannya seperti apa? Abtaltul wasiyah. Saya batalkan wasiat ini. Au raja'tu anha, atau saya kembali dari wasiat ini. Aku balik, enggak apa wasiat. Ada apa? Enggak mau wasiat lagi. Wa yahsulu bil fi'il. Dan bisa mendapatkan dengan perbuatan. Yush'iru yang dirasakan berrujuk dengan membatalkan itu wasiat atau menghilangkan namanya. Lu menghilangkan namanya seperti apa? Wasiat. Tanah yang segitu itu akan saya jadikan untuk masjid. Gak taunya satu orang datang. Lah apa kon gawe masjid? Wong trirene wong nang ngampel. Gak bakal ke masjidmu. Orang bakalnya ke ampel. Oh ngono ya. Lah terus siapa? Ya wis ngene wae. Tak gawe madrasah. Jadi masjid enggak itu? Berubah namanya menjadi madrasah. Wasiat untuk masjid tadi sudah berubah menjadi madrasah. Maka wasiatnya itu rujuk batal. Tapi kalau setelah meninggal ya beda. Ini masih hidup ini maksudnya. Membatalkan wasiat itu kalau masih hidup. Nek mati enggak esok batal. Ya. Anake ngomong, "Lu bapak iku ngomong wae gawe madrasah wae. Lu bapakmu ndi wis mati, wasiate ya apa? Gawe masjid." Lah terus lha apa kon ngomong? Buat madrasah. Lu tahu bapak iku punya angan-angan jadi madrasah. Saksinya bapakmu ngomong ngono iku sapa? Lho saksine aku dhewe, enggak terima. Kesaksiannya ditoh. Nanti insya Allah ada di bab tentang syahadah, kesaksian. Saksi itu kadang harus 2 orang, kadang harus 4 orang. Nanti itu insya Allah di bab syahadah. Wahakadzah. Hukum wasiat lebih daripada sepertiga sudah kita jelaskan ya. Dengan syarat al-mujiz, dengan syarat dibolehkan oleh ahli waris. Sepertiga itu wakil loh, Rek. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan ats-tsulus katsir. Sepertiga itu wis akeh. Bapak ape mati delok anake kurang ajar kabeh, kira ana manfaat. Celuk gak ono sing marani. Bapak ngomong, "Aduh loro." Pak anake tekan sambat terus, "Pak." Si anak macam-macam iku ya. Bahasa BB iku ya. Muncul BB ngerti kan bahasa BB. Bang itu BB kabeh iku. Itu keluar kabeh. Gara-gara anak ini. Lah terus bagaimana? Saya wasiatkan. Iki bapaknya gak akal-akalan. Tak wasiatkan warisku iki. Saya wasiatkan setelah meninggal di antara 10 miliar ini 7 miliar saya wasiatkan kepada fulan, orang lain. Itu lebih dari separuh apa? Lebih dari sepertiga apa enggak? Hah? Ojo 10M lah, 9M aja lah. Ya, jadi enak sepertiga ini hitung-hitungannya enak ya. 7M saya wasiatkan ke orang, jadi si saya 2M. Ternyata anak ya pinter. Kurang ajar tapi pinter. Begitu mati, ya, bapak itu ruhnya atau arwahnya bapak itu ngomong kapok kona, ya, rohnya itu ibaratnya kapok kona oleh 2M tok. Ya. Gak tahu anaknya ngomong. Pira? 7M diwasiatkan ya. Iku lebih teko sepertiga. Terus siapa? Berarti yang lebih batal. Ya. Nah kalau yang lebih batal ya apa? Ini ahli waris. Dia mengatakan saya nggak mengizinkan. Kalau mau ya sepertiga ambil silahkan. Tapi ingat 6M itu sisanya kembali ke saya. Ini anak satu-satunya misalnya. Bapak sing wis mati ku
Nek esok balik manek nang jasate kepengin balik. Nah, ya, pasang jebakan kejebak deh. Dengan syarat itlaqut tasarruf enggak boleh bayi, enggak boleh orang gila. Salah satu anaknya ahli waris ku edan gila. Lah terus ya apa kalau nasibnya gila iki? Apa dinteni sadari? Ya, terus moro-moro, nak warisanmu itu nak ternyata 15 M. Gendeng moro-moro sadar, ya enggak gendeng namanya. Ngerti duit. Berarti dia tahu duit. Ya berarti enggak gila ini, pura-pura gila namanya. Ya. Hendaknya balighan aqilan ghairu mahjurin alaih, yang enggak boleh mahjur alaih. Mungkin dia safih. Ya, kalau safih bagaimana? Ya harus mahjurnya harus terangkat dulu baru bisa memberi keputusan. Kapan itu ahli waris mengatakan ya sudah sepertiga atau lebih? Ya. Dikatakan waktul ijazah ba'da mautil musi, setelah orang yang mewasiatkan itu meninggal. Kalau masa hidupnya ya tidak perlu itu sudah ya. Karena enggak ada wala ibra bi ijazatihim wala biradihim fi hayatil musi. Enggak dianggap diperbolehkannya atau apapun itu semuanya, ya, membatalkan atau diperbolehkannya sepertiga tersebut jika musi atau orang yang ngasih wasiat itu masih hidup. Yang ngasih wasiat masih hidup, ngomong memberikan wasiat kepada seseorang setengah daripada kekayaannya. Setengah dari kekayaannya atau 15 M misalnya ya, setengahnya berapa? 7,5 M diberikan kepada seorang. Iki saya ora pi. Lalu ahli wasiat tuh, Pak, dah oleh 7,5 Pak, ribut. Iku lah separuh, sebenarnya sepertiga gini. Ucapan itu semuanya, ataupun ini nolak, ataupun ahli warisnya mengatakan, ya Pak, nggak apa-apa itu semuanya nggak dianggap. Kenapa? Karena wasiat itu cuman setelah mati, setelah wafat. Nek wis koma nggak oleh. Aduh rek koma bapak, wasiatnya nggak mari-mari. Dinteni mati nih nggak oleh. Lah terus siapa kalau misalnya kemudian nggak mati-mati, delok ana kabel cabut kabel plek mati. Wasiatnya jadi dia nggak dapat waris. Lho rek, VG iki kayak ngene delok sinetron, kadang-kadang perlu kon delok apa sinetron atau apa terus bayang nol, iki aku enggak oleh, aku enggak oleh. Itu banyak loh. Banyak loh, makanya hati-hati. Ya, kalau bisa diolah pikiran itu kayak gitu. Ojo sinetron itu mbok ayati tukarane bojo iki. Ya, itu penting. Ada suami istri. Misalnya usah misal ini tayang nang YouTube bahaya ini. Ya. Misalnya suami istri ini yang satu aktor, yang satu aktor aktris. Ya. Main film ini sak bojo. Tapi dalam filmnya ini kelahi, tukaran. Ya. Tukaran. Terus ngomong ambek bojone. Kamu saya cerai. Ya. Wah, seneng-seneng ini. Gak taunya ada ustadz tak lewat. Loh, mateng kan. Pas iki mulai ngomong, kamu sama ini, kamu dan kamu itu sudah cerai. Oh nggak bisa Ustadz, itu kan sinetron. Loh. Talak itu jiddihinna jid ya. Wahazruhun jid. Temene temen, guyone ya temen. Cekal bojone ngomong, aduh cek ayune kon. Rasane kepintak talak kon. Dadi, lho Mas, sampean talak aku. Enggak aku guyon. Dadi. Itu nanti bab nikah, sesabaro titik ya bab nikah ya. Insyaallah berapa halaman lagi bab nikah kok. Ya, bab nikah. Wis pas tepak wis mari apa riaya kambing bab nikah. Wah, kata ya. Itu. Dan kalau misalnya diizinkan oleh semua ahli waris maka wasiatnya sah. Wasiatnya sah. Hakadha. Apa hukumnya wasiat untuk ahli waris? Kata dia untuk ahli. Hukum wasiat untuk ahli waris tajuz, boleh. Loh karena awatannya wasiat enggak boleh untuk ahli waris. Nih sebentar. Enggak mutlak. Wasiatnya seperti apa dulu? Katakan, tajuz, boleh. Ya.
Seperti apa? Wa hukmuha hukmul wasiyah biziyadah ala thuluth. Hukumnya seperti hukum wasiat yang lebih daripada sepertiga. Hukum wasiat lebih sepertiga bisa kalau apa? Dapat izin dari ahli waris. Nah sekarang wasiat ini untuk ahli waris, ini bapak. Dua anak siji, loro, telu, papat, limo. Cokaken limo. Telu ya. Anaknya 3, laki, perempuan. Bapak ini sayang sama ini. Anak perempuan satu-satunya. Bapak punya harta 100 M. Nah, ya, atau 90 M aja. Paling enak gampang-gampangan ngedemi ini. Ya. Lalu ngomong, nah saya mewasiatkan untuk anak perempuan ini yang namanya Maryam ya, untuk mendapatkan 30 M. Ini tidak ngerti kabar ini. Bapak mati. Boleh nggak si Maryam ini dapat 30 M? Pertama ini ahli waris, ini putri, ini anak wedok. Kalau misalnya warisannya berapa dapatnya? 2, 1. Nah, nek 90 M mulai dipira iki? Bagi 5. Hah? Ya sekian setengah M setengah gitu-gitulah ya. 3,3 ya. 30. Enggak, ini tidak bahas masalah anunya. Ini cuma dapatnya kira-kira gitu aja. 33,3. Nah. Ini supaya dapatnya sama rata. Boleh enggak wasiat kepada ahli waris? Boleh apa enggak? Ingat, kuncinya dia hukumnya seperti sepertiga. Atau zaid atau lebih daripada sepertiga. Kalau lebih daripada sepertiga, hukumnya apa? Harus izin ahli waris. Begitu juga ini. Untuk ahli waris, wasiat boleh, tapi harus dengan izin yang lain. Jadi hukumnya itu ya seperti miskin nak, gue bagi rata ya warisnya ya. Ini dapat sekian. Seperti halnya seperti itu. Tapi dengan persyaratan, apa persyaratannya? Harus mengetahui jatahnya masing-masing. Loh nek dibagi lah enak ya. Enaknya apa? Lah aku oleh 2 bagian. Ini oleh 2 bagian. Iki siji. Lah kok aku oleh ini kudune sekian kayak gitu. Olehku harusnya berapa? Sekian M. Iki sekian M. Iki lah oleh ini cuman piro gitu. Kalau sudah dijelaskan dapatnya berapa, baru boleh dibagi sama Kalau nggak ngerti ya nggak oleh. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui haknya yang diambil sama orang lain. Haknya yang diambil sama ini berapa nggak tahu. Itu nggak boleh. Ya bahasa gampang-gampangan ini, bahasa kasarnya ini nyolong berarti. Nah, wasiat untuk ini dengan cara yang seperti ini dan disetujui oleh ahli waris yang lain, maka itu hukumnya boleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Nanti ada insyaallah wasiat-wasiat yang lain. Ya. Ini wasiat ini penting. Ini gambaran kayak gini aja insyaallah sudah bisa dipahami. Nanti tinggal persyaratan daripada masing-masing rukun. Kita berdoa, setelah doa yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna dillana fi dinina ma ahli al-qudri unta wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil دائما وأهل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون
منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء شرفاء وألصى بمصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك جعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Fadal. Mana yang utama dalam wasiat dengan makhluk apa bukan lama atau kita yang pertama itu Wasiat. ya, antara muka lama atau dengan kitab. Ya. Yang kedua dalam wasiat itu apa itu ada mufakatan atau tidak antara suami istri. Apa sih ada suami biasa menyampaikan atau sebelumnya ada mufakatan antara suami dan istri. Oke. Wasiat itu paling afdolnya kitabah. Karena kitabah itu lebih lebih kuat ya. Nggak ada tipu-tipu di situ. Bentuknya, maksudnya kitabah, wasiah kitabah itu penting. Bentuk tulisannya dan lain sebagainya, kemudian ada materai, ada tanda tangan yang wasiat itu penting daripada satu orang nanti ada dapat modus-modus ya, karena kalau masalah harta ini riskan, resikonya tinggi. Pemenek masalah duit ini, wong alim jadi bodoh gara-gara duit. Wong iman itu hilang imannya ya gara-gara duit. Kadal fagru an yakuna kufra itu. Fakiran aja bisa membuat orang jadi kefakiran, bisa membuat orang menjadi kekafiran. Nah ini apalagi wasiatnya masalah duit atau masalah aset. Kitabah lebih afdol, kemudian ditandatangani, kalau bisa ada saksinya, lalu saksinya juga tanda tangan. Seperti halnya yang dilakukan di notaris. Apa enggak boleh menimbulkan fitnah ini? Oh enggak. Justru Kadang-kadang nggak ada satu mungkin di antaranya ada yang kurang sepakat dengan seperti itu. oh enggak masalah. Karena kan nanti makanya wasiat itu setelah wasiat jangan diumumkan. Nek wasiat ditulis diumumkan, kon yo tak kayak ngene. Aduh, tukaran. Durung mati wis tukaran. Woro-woro. Belum meninggal sudah wis tukaran. Nah, terus bagaimana wasiat itu kita tulis? Itu wasiat antara kita dengan Allah lah ibaratnya. Kalau kita punya orang yang bisa dipegangi amanat, misalnya kalau hukum-hukum sekarang itu notaris. Kita akan notaris tanda tangan begini ini wasiatnya, nanti setelah meninggal itu wasiat dikeluarkan sambil mengatakan bahwasanya ini loh wasiatnya begini. Ahli waris nggak bisa ngomong apa-apa atau orang yang lain nggak bisa ngomong, lu ya apa sih iki anu nggak oleh ini, lu mati kok, nggak bisa diungkit-ungkit lagi karena sudah meninggal. Nah kalau orangnya saksi atau orangnya itu apalagi zaman sekarang ya susah. Ini ada saya menemui satu kasus, tapi masalah hibah. Masalah hibah. Hibah barang, hibah sesuatu lah, hibah aset atau apa. Itu saksinya beda-beda kabeh. Saksinya beda-beda semuanya. Bahkan nanti kemudian saksi yang di sini sama di sana, bahkan yang ditulis di notaris pun beda. Repot. Karena apa ya? Manusia kan gitu kadang-kadang ya selali kabeh. Boyo nek ndak salah duduk ngono lah repot. Wasiat nek nggak salah duduk ngono. Nah itu yang pertama, paham ya bertanya. Terus yang kedua tadi apa? Apa itu kesepakatan nanti lah. Kalau kesepakatan antara suami dan istri itu tidak. Oh enggak.
bagiannya harta kan 2 orang di antara suami dan istri. Ya kan istri ahli waris. Kerja antara suami istri. Lah istri kan ahli waris. Jatahnya warisan kan sudah ada. Ya, apa enggak perlu musyawarah atau kalau enggak musyawarah? Enggak perlu. Enggak perlu. Enggak perlu. Ketika meninggal, Kadang-kadang suami kan juga istri kan nuntut juga gitu. Sama-sama kerjakan gitu. begini, sama-sama kerja ataupun tidak, itu nggak masalah. Karena itu kerja atau tidak itu kan sudah ada bagian masing-masing. Masa suami istri kerja, kita kan begini ya. Anggaplah suami istri itu syarikah, kan gitu ya. Suami, istri, dia kerja, kan ada pembagian namanya. Mas, aku oleh piro mas? Dek, kau tak kayak 50%. Berarti suaminya sisanya kan? 50% kan? Nah, ini yang dibagi. Wasiat itu dari sini. Paham ya? Dari kepemilikannya suami. Kalau suaminya meninggal. Paham ya? Sebentar. Jadi dari situ, bukan harta dijadikan satu terus wasiat, ya bisa. Itu ngambil hak orang. Wasiat itu miliknya, bukan milik orang lain, miliknya dia. Paham? Ya. Betul. Korban itu wasiat kalau semua enggak diwasiatkan, masuknya jatuhnya pahala korban apa jatuhnya cuma pahala sedekah? Ya, wasiat kurban. Misalnya bapaknya meninggal. Enggak wasiat ke anaknya untuk dikorbankan. Tidak pernah ngomong masalah kurban kepada sang anak. Iya, jatuhnya pahalanya. Jatuhnya pahalanya bagaimana? Pertama kurbannya sah apa enggak gitu. Ya, korbannya sah. Nah, kalau kurbannya ada yang mengatakan tidak sah. Ini dua pendapat, tapi yang paling kuat yang tadi, tidak sah. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan dengan pegangan bahwasannya kurban itu adalah sedekah. Seperti halnya satu orang sedekah kepada bapaknya untuk bapaknya yang sudah meninggal. Sah enggak sedekahnya? Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang kuat adalah tidak. Loh, supaya saya kepingin kurbankan buat orang tua. Korbano terus maring ngono, Allahumma taqabbal wahdi thawab. Ya Allah, terimalah dan jadikan pahalanya kurban saya ini untuk orang tua saya. Itu lebih afdal. Jatuhnya pahala kurban apa pahala amal? Pahala amal. Bukan pahala kurban. Bukan. Pentingnya Pahalanya itu. Ajib. Iya, boleh. Kan nanti pulang ke rumah ngomong di anak nih, tak wasiatnya nek mau korban no. Ya. Anak sih bayi soro. Enggak apa-apa ya kumpul duit mulai sekarang, Bib. Sapi lumayan. Ya wasiat boleh itu ditulis di wasiat itu ya. Saya wasiatkan anak saya kalau punya kelapangan rezeki dan mau berkorban untuk saya karena addimu dhahayakum fa innaha 'alas sirat matayakum. Perbesar harapan kurbanmu karena dia adalah tungganganmu di atas sirat. Kambing enom, kambing cilik iki dagingnya enak ini kan kate ada. Ibaratnya kabeh Pak Herli kan sebelah motor listrik. Gitu. Nanduknya sirot mana? Foto yang lain. Memang ada pertanyaan. Kalau misalnya itu memerlukan untuk nakal perpindahan, kan memindahkan jenazah itu nggak boleh. Hukum yang muktamad, orang meninggal di mana ya dimakamkannya di situ.
Makanya itu, kalau nanti kemudian wasiatnya itu untuk dipindahkan atau dimakamkan di mana gitu, itu menemui kesusahan, terutama untuk ahli waris dan lain sebagainya, maka tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa. Karena menyalahi hukum. Tapi ada yang ulama yang mengatakan boleh. Seperti halnya ada beberapa ulama yang meninggal seperti Syekhona Al-Habib Hasan Asy-Syadzili. Guru kita Al-Habib Hasan Asy-Syadzili itu meninggalnya di Dubai. Tapi dimakamkannya di Zambal. Itu bukan luar kota lagi, luar negeri. Ya. Ada yang ini pendapatnya bukan kewasiatnya, tapi bolehkah orang itu dipindahkan atau tidak? Atau bolehkah orang meninggalnya di satu kota kemudian dimakamkan di kota lain? Kalau syariat mengatakan boleh, maka boleh. Ataupun ada pendapat yang masih pendapat mengatakan boleh, bismillah. Wasiatnya dikubur ini gitu, mesti gitu ya. Iya. Dia sehari-hari, Be. Kejadiannya sehari-hari seperti itu. Betul. Ini hartanya kamu ambil aja, ini aku cuma minta orang yang anakku aja. Memang ada gitu. Bahkan banyak yang kita temui wasiat minta dimakamkan di tempat yang ini. Kenapa? Karena tempat tersebut ada tempat tersebut enak kalau diziarahi. Dulu ada siapa namanya? Kapolda Jawa Timur sini. Itu ketika istrinya meninggal, dia keliling ke makam ini, ke makam itu. Baratu itu makamnya apa? Umum ya? Umum, bukan anu. Enggak, umum. Baratu, beberapa makam malah nggone kandangi doro. Ya. Terus macam-macam. Ini Kapolda, saya lupa nama Kapoldanya itu. Akhirnya ke sana dicelat makamnya tidak anu. Lalu ke Ampel. Mau dimakamkan ke Ampel ada persyaratan. Ya. Akhirnya dia kepengen makamnya itu dekat, makam istrinya itu dekat dengan masjid atau dengan apa supaya selalu terdengar suara adzan, pengajian dan sebagainya. Akhirnya dimakamkan di Poto Putih. Sopo Kapolda wallahu alam lali aku. Pokoknya Kapolda itu. Nah, ada yang wasiatnya seperti itu. Tergantung niatnya lah. Kalau wasiat yang baik-baik itu tujuannya memang repot. Nah, kadang-kadang anak itu kelihatan baktinya itu ketika bapak ibunya hidup, tapi begitu wafat bedo. Makanya dikatakan itu bakti yang paling utama itu bukan ketika masa hidupnya orang tua, tapi setelah wafatnya orang tua. Ya. Mari dikubur bapak enggak tahu diziarahi, sampai kehilangan kuburan nih bapak. Di bapakku biar tak kubur nang rene kok jenenge seje. Wis ditumpuk. Ya. Bakti itu setelah Fadhol yang lain. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Dengan berkorban kalau salah alamat gimana? Hah? Salah apa? Contohnya begini ya. Korbannya bukan miliknya dia, disembelihlah oleh panitia, bukan miliknya orang berkorban, miliknya orang lain. Kira-kira sah korban. Kambingnya orang lain gitu maksudnya. Doman. Kambingnya orang lain, nah katakan. Panitianya doman. Tanggung jawab itu panitianya. Pahalanya sih. Korbannya gimana ini? Loh, yang orang korban sudah aman. Saya naruh kambing di masjid, kambing saya jelas. Ini itu ukurannya misalnya besar, ininya sudah jelas. Saya kan nggak perlu repot-repot lagi, wis kambing kalau ono sing ngenteri nang omah. Saya taunya kambing tersebut disembelih, dia aman. Dia aman karena dia sudah berkorban dengan kambingnya tersebut. Paham ya? Panitianya salah potong. Panitia doman, tanggung jawab. Kadung kambing Sekarang gede. ngomongin suri itu, Bib. Anda kan ada nggak solusinya, Bib? Ada orang mengatakan nggak apa-apa, dia mengatakan itu gimana itu? Ya mungkin ada pendapat yang lain ya. Cuman kesalahan dari dari panitia dan lain sebagainya. Dari panitia makanya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Maka tidak sembarangan takmir masjid itu ya tanggung jawab. Nggone wudhu digawe nyirami getih dan lain sebagainya. Ini bukan makanya cekali tanggung jawab. Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala hanya orang dolim dan bodohlah yang mau menerima tanggung jawab. Itu menurut Allah yang ngasihkan, yang menciptakan kita. Oh, hanya salah nama gimana? Hah? Salah nama kan, misalnya namanya si A karena kambingnya orang lain itu namanya orang lain gitu. Salah nama aja boleh itu. Bukan namanya orang yang berkorban, cuma namanya orang lain gitu. Cuma bukan binatang. Ya kesalahan panitia lah kan berarti ya. Bukan kesalahan mudhohi, tapi kesalahannya panitia. Mudhohinya aman. Tak masalah. Orang kambing-kambingku gini gitu, sing salah kan mereka. Tapi tetap kan itu kambing saya. Nanti kata akhirat ya ketemu pas sampai ke sirat itu paatku tahu sendiri. Dia korbannya tetap sabir itu dia. Sah. 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 Itu bukan dari mudhohinya tapi dari eksternal lah, faktor eksternal. Bukan faktor dia. Ayo. Fadol, yang lain. Yang mau beranjak, fadol. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ada pertanyaan mau mendekat silahkan. Panitia kan nggak boleh jual, boleh korbannya ya. Kalau sekarang panitianya orang fakir gimana? Hah? Panitianya orang fakir. Orang fakir? Iya fakir. Kalau hadisnya kan manfaat juta kan nggak boleh. Sekarang dibalik panitianya orang fakir. Bukan orang boni dia, orang fakir. Fakir terus dijual. Apa itu kulitnya? Karena banyak kebutuhan tanggungan daripada